Jadi istri kedua Rasulullah itu bukan Aisyah, bukan. Biar lo nggak bingung, gue ceritain sedikit tentang kisah Rasulullah dan para istrinya. Tapi perlu diingat ya, Rasulullah berpoligami bukan karena hawa nafsu dunia, tapi karena perintah Allah. Dan tentu saja, setelah diutus jadi nabi, segala tindakan Rasulullah itu sesuai perintah Allah, sesuai wahyu. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa seorang wanita kalau tidak ingin dipoligami itu sah-sah aja, bukan menolak syariat Islam. Itu kejadiannya ketika Fatimah Zahra menolak dipoligami oleh Sayyidina Ali, dan itu disetujui oleh Rasulullah. Dan Sayyidina Ali tidak berpoligami selama bersama Fatimah Zahra. Sekarang gue ceritain kisah Rasulullah dan para istri-istrinya. Pada usia muda, Muhammad SAW dikenal di kalangan Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang sangat jujur dan terpercaya. Saat berusia sekitar 25 tahun, beliau bekerja untuk seorang wanita bangsawan dan saudagar kaya, Khadijah binti Khuwailid, yang berusia pada saat itu 40 tahun. Khadijah memperhatikan kejujuran Muhammad SAW dalam berdagang dan kehalusan akhlaknya. Ia mengutus sahabatnya, Nafisah, untuk menanyakan apakah beliau bersedia menikah. Rasulullah menerima dengan penuh hormat, dan pernikahan pun dilangsungkan dengan mahar sekitar 20 ekor unta. Kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Khadijah penuh dengan cinta. Khadijah menjadi pendukung terbesar Nabi Muhammad SAW, baik secara moral maupun finansial, terutama saat wahyu pertama turun di Gua Hira. Ketika seluruh Mekah menolak keras dakwah beliau, Khadijah lah yang menenangkan dan menguatkannya. Dari pernikahan ini lahir 6 anak: Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Selama 25 tahun, Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tahun kesedihan. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW hidup dalam kesepian. Beliau memiliki tanggung jawab besar terhadap dakwah Islam dan juga mengasuh putri-putrinya. Seorang sahabat wanita bernama Khawlah binti Hakim mengusulkan agar Nabi menikah lagi. Salah satu calon yang disebutkannya adalah Saudah binti Jam'ah. Rasulullah menerima usulan itu dan menikah dengan Saudah. Saat itu Rasulullah berusia sekitar 50 tahun, sementara Saudah sekitar 55 tahun. Saudah adalah wanita yang sabar, humoris, dan berjiwa pengasih. Ia mengurus rumah tangga Rasulullah dan menjadi pendamping setia di masa-masa sulit menjelang hijrah ke Madinah. Dari Mekah Rasulullah hijrah ke Madinah. Beberapa tahun kemudian Rasulullah juga menikah dengan Aisyah, putri sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pernikahan ini disepakati di Mekah, tetapi baru dilaksanakan setelah hijrah ke Madinah, ketika Aisyah berusia sekitar 9 tahun, sedangkan Rasulullah saat itu sekitar 53 tahun. Aisyah adalah istri satu-satunya yang dinikahi dalam keadaan gadis. Beliau tumbuh menjadi sosok cerdas, berani, menjadi guru bagi banyak sahabat. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkan melalui beliau, menjadikannya salah satu sumber pengetahuan terbesar tentang kehidupan Rasulullah SAW di rumah. Setelah perang Badar, sahabat Nabi Hunais bin Hudafah gugur di medan perang, meninggalkan istrinya Hafsah binti Umar sebagai janda muda. Ayahnya Umar bin Khattab merasa iba dan ingin mencarikannya pasangan yang baik. Umar bin Khattab sempat menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman bin Affan, tapi keduanya diam. Lalu Rasulullah SAW sendiri meminangnya, dan pernikahan berlangsung pada tahun ketiga Hijriah. Hafsah saat itu berumur 20 tahun dan Rasulullah sekitar 55 tahun. Hafsah dikenal rajin beribadah dan suka berpuasa. Kelak, mushaf Al-Quran pertama kali disimpan di rumahnya setelah pengumpulan mushaf di masa Abu Bakar. Pada tahun yang sama, Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Huzaimah, seorang janda dari sahabat yang gugur di medan perang. Ia dikenal sebagai Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin, karena kedermawanannya. Namun tak lama setelah menikah, Zainab wafat hanya beberapa bulan setelah menjadi istri Nabi. Ketika menikah dengan Rasulullah, Zainab berusia 30 tahun dan Rasulullah berusia 55 tahun. Di tahun keempat Hijriah, Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah wanita terhormat Quraisy, istri dari sahabat Abu Salamah yang wafat setelah perang Uhud. Ia telah mengalami penderitaan panjang dalam hijrah ke Habasah dan Madinah. Setelah masa idahnya selesai, Rasulullah SAW meminangnya. Ummu Salamah awalnya ragu karena memiliki banyak anak dan merasa sudah tua. Tapi Rasulullah SAW menenangkannya dengan kata-kata lembut. Aku lebih baik bagimu daripada Abu Salamah. Mereka pun menikah pada tahun keempat Hijriah. Ummu Salamah dikenal sangat bijak dan sering memberikan nasihat berharga kepada Rasulullah SAW. Seperti saat perjanjian Hudaibiyah,
Nasihatnya saat itu menenangkan suasana yang tegang di antara para sahabat. Ketika itu Ummu Salamah berusia 30 tahun dan Rasulullah berusia 56 tahun. Dan ketika di tahun 5 Hijriah, Rasulullah diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah sepupu Rasulullah. Sebelumnya istri dari Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Namun pernikahan mereka tidak harmonis dan akhirnya berpisah. Jadi Zainab ini sepupu Rasulullah dan Zaid ini adalah anak angkat Nabi. Singkat cerita mereka bercerai. Allah menurunkan wahyu agar Rasulullah menikahi Zainab untuk menghapus tradisi jahiliyah bahwa anak angkat memiliki hukum seperti anak kandung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Pernikahan ini menjadi simbol pembebasan sosial dan hukum, menegaskan bahwa status anak angkat berbeda dengan anak kandung. Zainab binti Jahsy dinikahi Rasulullah ketika berumur 35 tahun dan Rasulullah ketika itu 57 tahun di tahun 5 Hijriah. Setelah perang Bani Mustalik, banyak tawanan yang dibawa ke Madinah, termasuk Juwairiyah, putri kepala suku mereka. Ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menebus dirinya. Rasulullah SAW memerdekakannya dan menawarkan pernikahan. Dan ia menerimanya dengan penuh keikhlasan. Setelah itu, para sahabat berkata, "Kami membebaskan tawanan-tawanan Bani Mustalik karena mereka telah menjadi keluarga Rasulullah SAW. Akibatnya, lebih dari 100 orang dari kaumnya masuk Islam." Juwairiyah ketika menikah dengan Rasulullah itu berusia sekitar 20 tahun. Dan Rasulullah ketika 57 tahun di tahun 5 Hijriah. Tentu saja Juwairiyah saat itu berstatus janda karena istri Rasulullah itu hanya Aisyah yang gadis. Lalu di tahun 7 Hijriah Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah, putri dari Abu Sufyan, putri dari pemimpin besar Quraisy. Pernah berhijrah ke Habasyah bersama suaminya. Namun suaminya murtad dan meninggal di sana. Ummu Habibah sebatang kara di negeri asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar itu dan melalui Raja Najasyi ia meminang Ummu Habibah dari jauh. Ummu Habibah menerima dengan penuh haru. Bayangkan seorang wanita sendirian jauh dari keluarga tiba-tiba mendapat perlindungan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja Najasyi yang beriman pun menggelar akad suci itu di istananya dengan mahar 400 dinar. Ketika menikah dengan Rasulullah, Ummu Habibah berusia 35 tahun dan Rasulullah berusia 59 tahun di tahun 7 Hijriah. Setelah perang Khaybar di tahun 7 Hijriah, di mana kaum Yahudi kalah, Safiyah, putri pemimpin Bani Nadir, menjadi tawanan. Rasulullah SAW memerdekakannya dan menawarkannya dua pilihan, kembali kepada keluarganya atau menjadi istri Rasulullah. Safiyah memilih untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ia berasal dari keturunan Nabi Harun, saudara Nabi Musa, dan setelah menikah menjadi muslimah yang taat. Ketika menikah dengan Rasulullah, Safiyah berusia 17 tahun dan Rasulullah berusia 59 tahun di tahun 7 Hijriah. Dan istri terakhir Rasulullah adalah Maimunah binti Al-Harits, seorang wanita solehah dan tenang. Ia menawarkan diri untuk menjadi istri Rasulullah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan cintanya pada dakwah Islam. Pernikahan ini terjadi setelah Umrah Qada pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda tentangnya, Maimunah adalah wanita yang penuh berkah. Dan benar, dari tangannya terjalin hubungan baik dengan banyak keluarga Quraisy. Ia hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah dan ketika wafat dimakamkan di tempat ia pernah berkata dengan lembut, "Disinilah aku pernah menjadi milik Rasulullah SAW." Itulah kisah Rasulullah dan para istrinya. Dan perlu diingat, keadaan sosial di waktu itu dan sekarang tentu berbeda. Setiap pernikahan Rasulullah adalah bab dalam kitab kehidupan yang ditulis dengan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Tak satu pun pernikahan beliau didasari hawa nafsu. Semua memiliki misi, menguatkan hati yang lemah, melindungi wanita yang ditinggalkan, atau menegakkan hukum dari langit. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Dan dalam pernikahannya, beliau menunjukkan puncak akhlak itu, kelembutan seorang suami, keadilan seorang pemimpin, dan kasih sayang seorang nabi.